Haleluya. Baik, mari kita mulai ibadah kita. Kita satukan hati terlebih dahulu untuk kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada Tuhan, sebagaimana kami ada saat ini Tuhan Yesus, semua itu bukan karena kuat dan gagah kami Bapa. Semua itu kami percaya oleh kasih karunia-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami ini Tuhan Yesus untuk menyambut hari kelahiran-Mu dengan sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap memuji, menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita membaca firman Tuhan untuk hari ini yang terambil di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 14. Mari kita membacanya bersama-sama. 3, 2, 1. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba nampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Dia. Silakan duduk Bapak dan Ibu dalam hadirat Tuhan. Di sebuah kota kecil bernama Nazaret, hiduplah seorang perawan bernama Maria. Ia telah bertunangan dengan Yusuf, seorang tukang kayu. Suatu hari, Tuhan mengutus malaikatnya untuk membawa pesan yang akan mengubah sejarah dunia. Maria akan beroleh kasih karunia. Ia akan mengandung dan melahirkan Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Yusuf takut mengambil Maria sebagai istri. Namun malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf bahwa anak yang ada di dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan akan dinamakan Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yusuf membawa Maria yang sedang mengandung tua dalam perjalanan panjang dari Nazaret menuju Bethlehem. Namun sayang, tidak ada tempat. Seluruh kota penuh.
Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita mau sambut kedatangan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa firman-Nya berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia telah mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebelum kita akan memuji Tuhan, boleh saja kita sekali lagi bangkit berdiri Bapak Ibu. Kasih dulu tos kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Sambil kita akan memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak dan Ibu dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Lihat sembah Raja mulia,
Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersukacita, mari memuliakan Dia. Bawa syukurmu, bawa pujianmu. Katakan selamat, selamat datang Yesus Tuhanku. Mari bersukacita menari bagi Tuhan. Katakan selamat datang ya Yesus Tuhan. Selamat-selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat-selamat datang di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Selamat-selamat. Oh, bangunlah, Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh panggil Tuhan Yesus datang, jadikan anak-anak dalam palungannya. Selamat-selamat. mari kita mau sekali lagi bersukacita. Katakan selamat, selamat datang Yesus Tuhanku. Oh, Selamat-selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat-selamat datang di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam-salam. bangunlah gembala. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datang, jadikan anak-anak dalam palungannya. Salam-salam, 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 salam-salam. Dialah Raja kita, amin. Kita percaya Tuhan Yesus lahir di sini untuk hidup kita lebih baik lagi. Karena Dialah Raja damai. Haleluya. Mari kita bersuka dengan pujian ini. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words These words are from my heart. These words are nothing about it for you. I am before the truth. katakan King of Majesty. King of majesty, I have one desire. Hanya bersama-sama Engkau Tuhan. My Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Katakan Jesus, you are the Savior. Jesus, you are the Savior of my soul. Haleluya. And forever and ever I give my praises to you. Mari kita angkat pujian ini dari awal, katakan. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. Amen. These words are from my heart. These words are not made up. I live for you. I am devoted to you. Katakan King of Majesty. King of majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord.
Silahkan duduk Bapak dan Ibu dalam hadirat Tuhan. Di waktu yang bersamaan, tibalah 3 orang Majus di Betlehem dan mencari bayi Yesus. Nampaklah sebuah bintang yang menjadi pertanda tempat lahirnya Sang Juru Selamat. Maka jalanlah ketiga orang Majus tersebut mengikuti bintang itu. Mencari dan mencari, ketiga orang Majus mencari di mana tempat Yesus lahir. Dan ternyata di tempat yang paling rendah di sebuah palungan ternak, lahirlah Sang Raja Damai. Tidak ada istana mewah, hanya ada kasih dan kedamaian di tengah kesunyian malam Bethlehem. Ketiga orang Majus membawa beberapa hadiah untuk bayi Yesus, Sang Juru Selamat yang akan menjadi satu-satunya jalan untuk kita selamat. Haleluya. Seorang anak telah lahir untuk kita. Dialah Raja Damai. Amin. Mari kita menyembah, memuji, meninggikan Dia, memuliakan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Engkau lahir di tempat yang paling hina. Engkau mau merendahkan diri sampai Engkau meninggikan. Haleluya. Glory Jesus. Glory Jesus. Glory Jesus. Seorang anak telah lahir.
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Sembah dan puji Yesus. Mari puji Yesus. Haleluya. Sembah dan puji Dia, Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, malam ini, di malam Natal ini ya Tuhan, umat-Mu telah berkumpul bersekutu bersama-sama di rumah-Mu, dan kami semua ada dalam hadirat-Mu. Kami sudah memuji menyembah-Mu ya Tuhan, dan kiranya ini semua boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Malam ini kami sungguh datang untuk merayakan, menyambut kedatangan Yesus Kristus, Juru Selamat semua manusia, Raja Damai, Gembala yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kalau umat-Mu sudah berkumpul, dan kami semua sudah siap ya Tuhan untuk menerima pesan ataupun nasihat ataupun teguran yang akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Roh Kudus, kuasai kami semua agar sungguh firman Tuhan yang disampaikan dan diterima sungguh akan bermanfaat bagi pertumbuhan rohani kami dan juga di dalam pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami semua, berfirmanlah pada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Baik, silakan duduk. Selamat malam saudara-saudara dikasih dalam Tuhan. Lihat semua gagah-gagah, cantik-cantik semuanya. Apalagi tim pujian penyembahan, seolah kita sudah ada di sorga ini, disambut malaikat-malaikat berjubah putih. Ya. Baik, besok kita akan merayakan
kelahiran Tuhan Yesus, tapi malam ini, malam Natal ini, kiranya kasih karunia Tuhan saja akan melimpah kepada kita semua. Dan kalau kita bicara mengenai Natal, inilah suatu momen yang sangat penting untuk kita ingat selalu agar Yesus boleh hadir di rumah kita. Kenapa Yesus mau hadir? Karena Yesus ingin membawa kepada kita sebagai suatu keluarga kasih-Nya, damai-Nya, sukacita, dan pengharapan yang baru. Di sisi yang lain, saudara-saudara, kita setiap tahun boleh dikatakan kita merayakan Natal. Tetapi, apakah pemulihan kasih boleh terjadi di dalam keluarga kita? Atau juga Natal, ya, di awal bulan kita sudah melihat karena masa raya Natal, jalan-jalan, gedung-gedung semua sudah dihiasi dengan lampu-lampu menerangi lingkungan kita. Tapi apakah terang Natal itu yang hadir di rumah kita sudah memulihkan keluarga kita? Dan juga mungkin banyak keluarga saat ini ya boleh berkumpul bersama-sama di dalam merayakan Natal. Ada yang mungkin sudah, ya ada beberapa yang sudah pulang ke kampungnya atau bersama-sama sudah mengambil keputusan untuk berlibur bersama-sama. Ya, tadi baru mendapat berita tiket ke Manado sudah 11 juta katanya. Wah, siapa yang mau pergi ke sana pulang kampung? Ya, jadi mungkin bagi orang-orang Manado yang belum beli tiket nggak sempat akan pulang kampung. Tetapi dengan keluarga berkumpul bersama-sama, apakah itu semua sungguh sesuatu kesatuan di dalam kebersamaan yang dikehendaki oleh Tuhan? Atau hanya sekedar berkumpul-kumpul saja? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Yesus telah lahir di dunia ini. Yesus membawa kasih, Yesus membawa sukacita. Kiranya kasih dan sukacita yang Tuhan Yesus sudah bawa itu boleh kita alami dan terjadi di dalam keluarga kita. Untuk itu, mana ini? Tidak keluar, oh oke. Judul khotbah pada malam Natal ini adalah apa, saudara-saudara? Natal memulihkan kasih dan menghadirkan sukacita dalam keluarga. Saudara-saudara, Natal sekali lagi bukan suatu peristiwa sejarah, melainkan adalah kuasa ilahi yang sanggup memulihkan kasih dan juga menghadirkan sukacita sejati di dalam keluarga. Nah, kalau kita berbicara mengenai keluarga, saya ingin membawa kita dulu semua ke rencana awal, visi dari Tuhan bagi keluarga. Allah ini terdapat dalam Kejadian 2 yang saya rangkum dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan 25, di mana dikatakan di situ menurut rangkuman ini, Allah merancang keluarga sebagai persekutuan yang saling melengkapi, bersatu dan hidup dalam keutuhan di hadapannya, di mana hubungan suami istri dibangun atas dasar kasih, kesetaraan, kesatuan, dan kekudusan, sehingga keluarga menjadi tempat pertumbuhan, perlindungan, dan kemuliaan bagi Allah. Ini adalah visi awal daripada Allah Sang Pencipta yang menciptakan Adam dan Hawa, menciptakan keluarga. Tapi apa yang terjadi dalam Kejadian 3? Setan tidak tinggal diam. Ya, kita tahu semuanya bahwa setan berusaha agar apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri, jangan makan, semua boleh dimakan, tapi yang di tengah itu jangan kamu makan, nanti kamu akan mati. Tapi setan dengan seluruh tipu dayanya, ya, dia akhirnya bisa menipu, menjerat Hawa dan juga Adam. Akhirnya mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan, sehingga mereka merasa bersalah,
mereka berada di dalam ketakutan, dan juga mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Itu adalah awal daripada dosa yang terjadi. Oleh sebab itu saya bisa katakan pada kita semua bahwa hubungan keluarga yang awalnya menjadi tempat yang aman, sebagaimana yang direncanakan oleh Tuhan, itu berubah menjadi sesuatu sarana, menjadi suatu ruang konflik dan penderitaan. Seharusnya ada suatu sukacita, ada damai sejahtera. Tapi mereka berbuat dosa. Sehingga di dalam Kejadian 3 ayat 9, kalau kita masih ingat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Mereka dalam atau Adam dan Hawa, mereka akhirnya tahu bahwa mereka telanjang, mereka bersembunyi, terus mereka memakai kulit dan binatang mereka ini tutup, terus mereka mendengar ada langkah berjalan di sekitar mereka, itu adalah langkah Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan? Di manakah engkau? Tuhan ingin bersekutu bersama-sama dengan ciptaannya. Tuhan ingin berada, hadir di tengah-tengah ciptaannya sebagai satu keluarga. Dan hari ini juga Tuhan mengatakan pada kita semua, di manakah engkau? Di manakah keluargamu? Saya ingin masuk ke dalam keluargamu, mau bersekutu dengan saudara. Dan kita bersyukur pada Tuhan di dalam Kejadian 3 ayat 15, di situ dikatakan bahwa Allah berjanji untuk menghadirkan keselamatan. Dan firman Tuhan berkata di sini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara-saudara, ini semua digenapi di dalam Yesus Kristus. Ya. Untuk apa? Memulihkan kembali kasih, damai, dan sukacita di dalam keluarga kita. Jadi saudara-saudara, setan merusak keluarga melalui apa? Melalui dosa. Tidak ada yang lain. Setan merusak keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak-anak, itu adalah melalui dosa. Tetapi Yesus Kristus telah datang untuk memulihkan keluarga, ya, melalui kasih-Nya dan juga melalui kebenaran. Dan kita tahu semua bahwa pada malam Natal pertama, ya seperti tadi ada ditunjukkan, ada para malaikat, dia datang ketemu Yusuf, ketemu juga para gembala di situ. Dan para malaikat ini tidak menyanyi tentang budaya Israel atau budaya Yahudi, atau tidak datang dengan membawa hadiah atau membuat suatu perayaan karena Yesus telah lahir. Tetapi ada satu pesan ilahi yang disampaikan oleh para malaikat ini, yang tadi kita sudah baca juga, yang ada di dalam Lukas 2 ayat 14. Lukas 2 ayat 14. Ya, dikatakan di situ, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, Natal bukan soal suasananya saja, bukan karena ada lagu-lagu Natal, hiasan Natal, dan juga segala sesuatunya dihias untuk menyambut hari Natal ini. Tetapi Natal adalah kehadiran Allah untuk menyelamatkan keluarga. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, sekali lagi bahwa Tuhan Yesus datang untuk masuk di dalam keluarga kita, agar kita semua boleh mengalami damai sejahtera Tuhan, mengalami sukacita daripada Allah. Namun ada satu pertanyaan penting mungkin bagi kita semuanya. Apakah benar-benar Natal tahun ini akan memulihkan kasih dan menghadirkan sukacita di dalam keluarga kita? Pilihan ada di dalam tangan saudara. Saudara dikasih free will, kehendak bebas untuk memilih.
Atau Natal hanya menjadi suatu apa ya, rutinitas. Ya, setiap tahun merayakan Natal, setiap tahun merayakan Natal, tanpa ada suatu perubahan yang terjadi dalam hati kita, dalam keluarga kita, ataupun di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, banyak kita melihat sekarang mungkin bahwa banyak keluarga ya dari luar kelihatan sepertinya baik-baik, utuh, tetapi sebenarnya apa yang terjadi di dalam keluarga tersebut? Ada hubungan yang renggang, sudah tidak ada suatu keintiman, tidak ada lagi sukacita, sudah mulai pudar atau apa, sudah mulai padam mungkin, dan juga sudah ada pengabaian akan komitmen dan komitmen. Komitmen-komitmen yang sudah disampaikan, sudah dilanggar. Ya, baik komitmen dalam pernikahan, dalam pernikahan yang kudus, komitmen di dalam mereka menyatakan dalam anak-anaknya waktu dibaptis akan membesarkan anak-anak mereka, komitmen itu sudah dilanggar. Saudara-saudara, tetapi sekali lagi Natal ini, damai sejahtera Tuhan akan datang ke dalam setiap keluarga. Ketika Yesus lahir, apa yang dikatakan para malaikat? Atau apa yang diserukan oleh para malaikat tersebut? Apakah mereka mengatakan, wah, kehebatan, kemewahan bagi manusia, keberhasilan bagi para manusia? Para malaikat tidak mengatakan itu atau tidak berseru. Tetapi apa yang mereka serukan, yaitu mereka memuji Allah dan berkata seperti yang ada di depan kita, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini apa artinya? Bahwa damai di dalam keluarga, damai di dalam keluarga hanya dapat terjadi ketika Allah dimuliakan di dalam keluarga itu. Allah dihormati, Allah dimuliakan dalam keluarga itu. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Natal ini bisa memulihkan kasih dan menghadirkan sukacita sejati di dalam keluarga kita. Dan sebelum saya menjelaskan itu semuanya, tentunya bahwa ada mungkin beberapa keluarga-keluarga Kristen, tapi tidak di sini ya. Mungkin mereka masih menyimpan semacam yang disebut dengan luka batin. Atau masih ada sesuatu yang sulit mengampuni satu dengan yang lain. Atau juga komunikasi yang tanpa semangat dan tanpa kehangatan. Atau kita melihat mereka hidup bersama, tetapi tidak sehati dan sepikir. Tetapi saudara-saudara, apa sebenarnya masalah dari keluarga seperti itu? Apa masalahnya? Yang saya catat di sini, masalahnya itu adalah bukan karena kurangnya cinta, bukan karena kurangnya pengertian, atau bukan karena kurangnya suatu usaha untuk memperbaiki diri, atau bukan karena kurangnya acara-acara keluarga, atau mungkin bukan karena kurangnya dana yang ada dalam keluarga itu. Tetapi masalah utamanya adalah Tuhan Yesus Kristus tidak lagi menjadi pusat di dalam keluarga itu. Tetapi yang menjadi pusat dalam keluarga itu adalah apakah ayahnya, ataukah ibunya, atau anaknya yang menjadi pusat dalam keluarga. Artinya segala sesuatu, mau makan apa, mau pergi kemana, itu ditentukan oleh satu orang saja dalam keluarga. Saya mengenal ada keluarga yang anaknya yang menentukan. Walaupun dia punya saudara 3 atau 4, ya 3, setiap mau kemana, mau makan apa, mesti anak ini yang menentukan. Di sini tidak ada ya. Bukan orang tua atau bukan ayah sebagai kepala rumah tangga yang menentukan. Ya, atau di dalam mengambil keputusan apapun. Tapi mari, ya, Kristus harus menjadi pusat di dalam keluarga kita. Karena tanpa Kristus, maka yang akan timbul adalah kepentingan diri sendiri. Dan ini yang akan menggantikan kasih di dalam keluarga. Atau kalau Kristus tidak menjadi pusat dalam keluarga, emosi yang ada, itu akan menggantikan pengertian satu dengan yang lain.
atau tanpa Kristus dalam keluarga, kesibukan dan kesibukan akan menggantikan kehadiran satu anggota keluarga di dalam keluarganya. Wah, sorry, saya sibuk, saya harus ke sini. Sorry, saya nggak bisa ke gereja dengan keluarga karena saya harus mengadakan rapat, saya harus begini, harus begitu. Kesibukan. Karena bukan Kristus lagi yang menjadi pusat di dalam keluarga itu. Saudara-saudara, jika keadaan seperti ini dibiarkan, maka setiap Natal, hari ini, tahun depan, dan selanjutnya, itu akan menjadi suatu perayaan Natal tahunan tanpa adanya kasih dan tanpa adanya pemulihan. Saudara-saudara, di dalam teks kita di Lukas 2 ayat 14 ini memberikan kepada kita 3 kebenaran agar Natal itu benar-benar akan memulihkan kasih dan juga menghadirkan sukacita di dalam keluarga. Yaitu pertama, bahwa Natal memulihkan kasih ketika Allah dimuliakan dalam keluarga. Dan Natal membawa damai sejahtera yang memulihkan hubungan. Dan Natal menghadirkan sukacita sejati dalam keluarga. Natal memulihkan kasih ketika Allah dimuliakan dalam keluarga. Karena dalam ayat 14a dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kalau kita melihat urutan di sini, di mana yang sangat penting adalah apa yang lebih dahulu, yaitu kemuliaan bagi Allah. Baru yang mengikutinya damai sejahtera. Ya, artinya di sini bahwa kasih dalam keluarga itu akan pulih jika Allah kembali ditempatkan yang paling utama menjadi pusat keluarga. Saudara-saudara, mungkin kita bertanya lagi, lebih dalam lagi, mengapa kasih, khususnya kasih di dalam keluarga itu sudah hilang atau sudah rusak? Karena apa? Ya, mungkin kita punya jawabannya masing-masing, tapi di sini saya mencatat, kasih itu bisa hilang dalam keluarga, itu karena setiap orang ingin dimengerti, bukan mau mengerti orang lain. Kita harus mengerti istri kita, kita harus mengerti suami kita harus mengerti anak-anak kita. Dan setiap orang ingin dihargai, bukan menghargai orang lain. Jadi kembali kepada diri sendiri yang diutamakan, bukan Tuhan. Tetapi ketika Allah dimuliakan, ketika Allah ditempatkan di tempat yang utama, maka di dalam keluarga tersebut pasti akan terjadi di mana kepentingan terhadap diri sendiri itu boleh katakan akan tiada. Hati dari setiap anggota keluarga akan dilembutkan dan kasih akan dipulihkan dan seterusnya yang baik akan terjadi dalam keluarga tersebut. Jadi saudara-saudara, Natal ini adalah saat Allah turun masuk ke dalam kehidupan manusia dan khususnya masuk di dalam kehidupan keluarga kita. Jika Allah hadir kembali di tengah keluarga, maka kasih yang sudah rusak, kasih yang sudah pudar, pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin sebagai suatu gambaran, ya misalnya tiba-tiba di rumah listrik mati, gelap semuanya, tidak ada senter, mau nyalain pakai handphone, wah, low bed juga nggak bisa nyala. Apa yang akan terjadi kira-kira? Dalam suasana yang gelap malam, apa yang terjadi? Anak-anak ada banyak, ya. Pasti mereka akan apa? Mereka tidak akan melihat satu dengan yang lain. Ya. Mereka akan saling bertabrakan. Atau mungkin karena suatu dan hal mereka bisa saling menyalahkan satu dengan lain. Karena tempat mereka berada itu gelap sekali. Nah, saudara-saudara, dunia kita juga saat ini gelap. Dunia kita sangat gelap. Tetapi cahaya yang dibutuhkan, terang yang dibutuhkan adalah Yesus Kristus yang mengatakan, akulah terang dunia.
Semua orang memerlukan Yesus Kristus. Karena dia adalah terang dan garam dunia. Saudara-saudara, pasti kalau Yesus yang adalah terang itu, ketika dia hadir di dalam keluarga yang sedang gelap, maka akan ada suatu terang yang luar biasa, ya. Keadaan semua akan dipulihkan. Untuk itu mari kita mengundang Yesus Kristus yang sudah datang di dunia ini 2000 tahun lalu. Ya, kita tidak sekedar untuk merayakannya, tetapi mari kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kita membersihkan jalan agar Tuhan bisa datang kepada kita. Dan tidak itu saja, kita membuka pintu hati kita. Yang sebagaimana dalam Wahyu 3 ayat 20, Tuhan Yesus itu mengetuk pintu hati masing-masing kita. Dan siapa yang mendengar dan membukanya, maka Tuhan katakan, aku akan masuk dan akan makan bersama. Sungguh alangkah indahnya kalau Tuhan Yesus hadir di rumah kita, bisa makan bersama dengan kita. Saudara-saudara, kebenaran yang kedua adalah Natal membawa damai sejahtera yang memulihkan hubungan. Memulihkan hubungan. Banyak sekali sekarang masalah-masalah yang terjadi karena hubungan. Apakah hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia satu dengan sesama, satu dengan yang lain, ataupun hubungan manusia dengan ciptaan Allah yang lain, yaitu alam ini. Seperti apa yang terjadi di Sumatera. Itu adalah satu hubungan yang tidak benar yang sedang terjadi antara manusia dengan ciptaan Allah yang lainnya. Ya, kita semua adalah ciptaan Tuhan. Hutan semua, binatang semua adalah ciptaan Tuhan. Hubungan yang saat ini menjadi satu masalah. Tetapi di dalam ayat 14b ini dikatakan, dan damai sejahtera di bumi. Damai sejahtera. Yang dalam arti lain juga dalam aslinya disebut shalom. Ya, shalom. Yang mana artinya di sini adalah sebagai dikatakan adalah mengalami hidup yang utuh, lengkap, selaras, dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Kita lihat tadi di dalam sandiwara pendek tadi ya. Dan secara ringkas Alkitab sudah mengatakan pada kita semua, dan kita tahu semua, Yesus lahir di mana? Apakah di istana? Di rumah sakit nomor VIP? Ya, tidak ada tempat. Ya tadi Yusuf dan Maria ketok-ketok masuk, tidak ada tempat bagi Maria untuk melahirkan Yesus. Akhirnya Yesus harus lahir di mana? Di kandang hewan, dan bayi Yesus ditaruh di palungan. Palungan itu apa? Palungan itu terbuat dari kayu yang mungkin sudah sudah tua gitu atau sudah retak-retak, dan itu adalah tempat makanan binatang. Disitulah bayi Yesus diletakkan. Ya. Dan ini menunjukkan pada kita semua sekali lagi bahwa Yesus Sang Juru Selamat telah datang di dalam kerendahan dan di dalam kesengsaraan, bukan dalam kemewahan. Untuk mari kita juga dalam merayakan Natal, kita boleh merayakan Natal, tapi kita ingat kembali sejarah. Yesus datang di dalam kesederhanaan dan di dalam kesengsaraan. Memang kita bersuka cita Yesus lahir, datang ke dunia ini, karena sebagaimana Yohanes 3:16 katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, yaitu siapa? Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Dan kita diselamatkan di dalam Yesus Kristus, berarti kita sudah mempunyai tiket untuk kehidupan yang kekal nanti. Saudara-saudara, selain juga Yesus lahir dalam kerendahan dan kesederhanaan, Allah juga memilih bukan keluarga konglomerat, bukan keluarga teknokrat, tetapi Allah memilih keluarga biasa
Yusuf dan Maria untuk menghadirkan atau mewujudkan rencana besar daripada Allah sendiri. Dia tidak memilih golongan keluarga yang tinggi, tidak. Nah, dengan demikian saudara-saudara dapat dikatakan bahwa Yesus lahir dalam kondisi yang sederhana, dalam keadaan yang sulit dan penuh dengan keterbatasan. Namun justru disitulah kasih Allah, damai sejahtera Allah, dan sukacita yang sejati dinyatakan di dunia ini. Sehingga Natal bagi kita semua pada saat ini bahwa Tuhan mau masuk, Tuhan mau hadir ke dalam keluarga yang tidak sempurna. Kita tidak bisa dengan cara apapun, oh saya mau bikin keluarga saya sempurna. Tidak bisa. Tetapi sekali lagi, sebagaimana Tuhan Yesus telah datang melalui keluarga yang biasa-biasa, berada dalam keadaan yang sulit, sederhana, Tuhan Yesus juga mau hadir dalam keluarga yang tidak sempurna. Mungkin saudara bisa katakan, iya, keluarga saya tidak sempurna. Masih ada kekurangan ini di keluarga saya, masih ada kekurangan itu di keluarga saya. Kesitulah Tuhan Yesus akan hadir. Tinggal kita mau membuka hati kita, membuka keluarga kita, agar Tuhan Yesus boleh masuk. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, berbicara mengenai damai. Damai itu terjadi bukan ketika segala sesuatu, oh sepakat, langsung ada damai. Tetapi damai itu dapat terjadi ketika satu orang memilih untuk mengalah demi kasih. Seperti perang, mana ada damai di situ? Karena tidak ada yang mau mengalah. Ya, perang masih terjadi di mana? di Gaza sana, di Rusia dan ini masih ada perang. Dalam keluarga juga mungkin masih ada perang, suku-suku masih berperang. Karena tidak ada yang mau tampil, ya, mau tampil untuk mengalah demi kasih, demi perdamaian. Tidak ada. Nah demikian juga di dalam satu keluarga. Alangkah indahnya bila demi kedamaian keluarga ada orang tua yang mau minta maaf kepada anaknya. Walaupun dia sebagai orang tua, saya kan orang tua, saya papanya, masa saya harus minta maaf ke anak saya? Kan dulu ada istilah the king can do no wrong. Ya, raja itu tidak bisa berbuat salah, ayah itu tidak bisa berbuat salah. Tapi firman Tuhan katakan, ya, kita sebagai orang tua harus menjadi teladan yang benar bagi anak-anak kita. Sehingga jika saat orang tua mau merendahkan diri, walaupun dia merasa benar, tapi dia mohon maaf kepada anaknya. Ini bukan artinya orang tua itu akan kehilangan wibawa, tetapi karena orang tua yang seperti ini ingin menanamkan kasih, ingin menanamkan kejujuran, dan ingin menanamkan keteladanan kepada anak-anaknya. Tanpa damai, tidak akan ada sukacita dalam keluarga. Mengalah di hadapan anak, justru itu akan membangun karakter dan kepercayaan. Juga mungkin, ya saya mengatakan karena saya sebagai pria, ya sebagai suami, ada nggak di sini suami mau memilih diam dan mendengar dan bukan membalas? Ada nggak? Atau istri yang lama, suaminya apalagi kalau suaminya jago boxing, istri jago karate, wah. Ya. Saudara-saudara, perbedaan boleh terjadi di dalam rumah tangga. Ya namanya laki dan perempuan, latar belakang yang berbeda. Pasti dalam suatu perjalanan perbedaan pendapat itu pasti terjadi. Tetapi sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, hendaklah dia memilih untuk menahan emosi, mendengarkan dengan sabar, dan menenangkan suasana.
bukan untuk kalah tetapi demi menjaga hati dan juga hubungan. Kan laki-laki biasa mau menang, tapi ibaratnya istilah apa, anak panah ditarik mundur untuk dilepas maju. Suami-suami boleh mundur sebentar, tapi untuk maju lebih jauh. Amin. Jadi mengalah itu bukan berarti lemah, tetapi kita menjaga kasih agar itu tetap hidup, kasih itu tetap berkobar, dan kasih itu tetap menyala. Oleh karena itu, mengalah demi kasih bukan kehilangan harga diri, melainkan itu kita memilih hubungan yang lebih berharga daripada kemenangan sesaat saja. Kita bicara kita sudah akan dapat hidup yang kekal, jadi mari kita mulai berpikir mulai dari yang akhir. Yaitu kekekalan. Jangan hanya berpikir untuk sesaat, minggu depan, hari esok, tapi segala sesuatu kita mulai, pemikiran kita mulai dari akhir, yaitu dalam hidup kekekalan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kebenaran yang ketiga adalah Natal menghadirkan sukacita sejati dalam keluarga. Sebagaimana dalam ayat 14 dikatakan, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, berkenan kepadanya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, sukacita Natal itu bukan karena ada hadiah atau barang yang baru, ya, atau bukan karena kemewahan atau adanya pesta besar, bukan juga Natal itu karena kehidupan kita sempurna, atau bukan karena suatu tradisi atau rutinitas setiap tahun, tetapi Natal itu adalah dari hidup yang berkenan kepada Allah dan menyenangkan Allah. Karena segala sesuatu yang bersifat materi ini, itu semua bisa hilang, bisa habis. Tetapi hati, hidup yang menyenangkan Tuhan, hidup yang berkenan pada Tuhan, itulah pesan Natal bagi kita semua. Keluarga yang berkenan kepada Allah, tentunya adalah keluarga yang hidup di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Ya, keluarga yang berkenan pada Allah adalah keluarga yang hidup dalam anugerah dan ketaatan pada Tuhan. Anugerah, apa artinya anugerah? Ya, ada yang mengatakan saya kapan ya? Katakan, ya pemberian secara cuma-cuma. Jadi anugerah itu terjadi karena apa? Atau pemberian itu terjadi karena apa? Si pemberi sebenarnya tidak wajib untuk memberi. Dan si penerima sebenarnya tidak punya hak untuk menerima. Tetapi akhirnya pemberian terjadi. Itu adalah anugerah. Semestinya misalnya saya melanggar lalu lintas di jalan. Saya menunjukkan SIM saya. Dan polisi melihat jabatannya atau apa? Oh, pendeta. Akhirnya saya tidak ditahan. Itu artinya kasih karunia juga. Seharusnya saya ditahan kan? Seharusnya, atau ditilang. Dan dia juga tidak wajib untuk melepaskan begitu, karena adalah tugas polisi untuk menahan yang bersalah, yang melanggar lalu lintas. Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, sukacita Natal sungguh dapat terjadi dan kita boleh mengalami anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari di dalam Natal ini ya kita diingatkan bahwa sebagai satu keluarga kita menjadi tempat, menjadi sarana pembentukan iman kita. Iman orang tua maupun iman anak-anak kita. Orang tua itu harus memberi contoh akan iman. Bukan hanya orang tua mengajarkan iman. Oh, kamu harus berdoa, percaya. Tapi orang tuanya tidak memberikan contoh. Ya, anak-anak juga harus belajar iman melalui kehidupan nyata orang tua mereka. Karena anak-anak itu melihat akan orang tua mereka. Bagaimana di dalam suatu keadaan dalam rumah tangga, dalam suatu keluarga, mereka berada dalam suatu kesulitan yang besar. Anak-anak misalnya mau sekolah tapi tidak ada uang sekolah untuk melanjutkan pendidikan mereka.
Tapi mereka melihat orang tua mereka dengan setia tetap beribadah, tetap bersyukur kepada Tuhan, taat melakukan firman Tuhan dan berdoa. Dan akhirnya Tuhan menjawab, dana tersedia buat anak-anak mereka. Itu adalah contoh iman yang akan diteladani oleh orang tua, atau anak-anak bisa belajar dari orang tua mereka yang memiliki iman. Sehingga dapat saya katakan di sini bahwa keluarga yang berkenan kepada Allah adalah keluarga yang terus belajar hidup dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, sukacita Natal ini bukan berasal atau dapat terjadi karena apa yang kita miliki. Kita belum memiliki banyak hal, memiliki banyak apa-apa. Bukan karena itu. Tetapi siapa yang kita terima di dalam kehidupan kita? Siapa yang boleh hadir di dalam kehidupan dan keluarga kita? Yaitu Yesus Kristus. Dialah kasih, dialah Raja Damai, dan dia sumber sukacita kita yang sejati. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ya ini hadiah Natal. Siapa yang belum dapat hadiah Natal? Ya belum ya, baru tanggal 24 soalnya, baru besok dapat hadiah Natal ya. Hadiah Natal itu bisa hilang, hadiah Natal itu bisa rusak, atau kalau hadiah Natal itu coklat, ya habis juga dimakan. Ya. Tetapi kalau pengampunan yang diberikan kepada anak-anak kita, itu akan menguatkan anak-anak kita. Kalau kasih yang kita berikan, baik kepada anak-anak atau anak-anak kepada orang tua, itu akan menyembuhkan keluarga tersebut. Dan kalau kita memberikan kehadiran Tuhan di dalam setiap keluarga, itu akan membawa ketenangan dan kedamaian dalam keluarga. Benda-benda mahal apapun tidak akan bisa mengalahkan hal seperti ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, sukacita Natal yang sejati tidak bisa dibeli dengan apapun, tetapi harus dialami bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita pada Natal ini sungguh alangkah indahnya mungkin bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami suatu masalah, tiba-tiba ada yang mendengar suara dikatakan oleh seseorang di dalam rumah mereka, ampuni saya memaafkan kamu. Ada pelukan satu dengan yang lain dalam kasih. Dan Yesus Kristus yang tadinya dipinggirkan menjadi ban serep, tapi sekarang Yesus Kristus dijadikan pusat dalam keluarga. Alangkah indahnya keluarga yang seperti ini. Dan inilah Natal yang Tuhan kehendaki bagi kita semua dan keluarga kita. Untuk itu mari kita boleh berkomitmen secara ringkas di sini, kembalikan Yesus Kristus sebagai pusat keluarga, dan kita mengambil langkah damai, ya, saling mengampuni, saling memaafkan, berdamai satu dengan yang lain, dan mari kita hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, kita tidak bisa menjadi sempurna, tapi mari kita tahu apa yang benar, kita tahu apa yang salah, kita hidup berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Natal adalah tentang Yesus lahir kembali di dalam hati dan keluarga kita. Dan saya percaya keluarga yang dipenuhi dengan kasih dan sukacita, warga yang dipenuhi dengan kasih dan sukacita, itu akan menjadi suatu tempat yang aman dan damai. Kalau orang Manado bilang keluarga itu kok seperti kapal pecah, kapal pica. Artinya wah ramai ribut di dalam rumah, tidak ada damai, tidak ada sukacita. Ya. Tetapi kalau kasih dan sukacita itu memenuhi keluarga, maka di rumah tangga atau keluarga itu akan ada aman dan damai. Sehingga dengan keluarga yang seperti itu
Anak-anak kita akan bertumbuh dengan rasa percaya diri. Para orang tua akan dikuatkan. Dan rumah tangga kita, keluarga kita boleh menjadi berkat. Bukan hanya bagi kita sendiri, tapi juga bagi keluarga-keluarga lain. Untuk itu saudara-saudara, marilah kita membangun keluarga kita di atas dasar kasih. Dan biarlah melalui perkataan, melalui sikap kita, melalui tindakan kita setiap hari, maka sukacita Tuhan boleh nyata dalam keluarga kita. Amin. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Amin. Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar dan terima ini. Kami boleh bersyukur karena kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang tidak bersyarat, kasih yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus, ampuni kami jika selama ini kami merayakan Natal tanpa menghadirkan Engkau di dalam keluarga kami. Kami rindu tinggal di dalam Engkau, bukan hanya mengenal Engkau saja Tuhan, tetapi boleh hidup melekat kepadamu. Karena adalah firman-Mu, jika kami melekat kepadamu sebagai pokok anggur yang benar, maka kami boleh berbuah. Dan juga firman Tuhan katakan, minta apa saja, maka Tuhan akan memberikan sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh sebab itu ya Allah Bapa di surga, kami membuka hati dan keluarga kami bagi Tuhan untuk hadir di dalam kehidupan kami. Pulihkan kasih kami kepadamu ya Tuhan, dan pulihkan kasih kami juga kepada sesama kami manusia. Ya Roh Kudus, pulihkan dan damaikanlah hubungan kami satu dengan yang lain di dalam keluarga kami. Dan penuhilah rumah tangga kami dengan sukacita yang sejati. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai kami menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Raja damai di dalam keluarga kami. Engkau saja ya Tuhan yang dimuliakan, baik di rumah, di hati, dan di kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menaikkan syukur dan doa ini. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang bagi bapak-bapak yang sudah persiapkan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, setiap kali kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, kita memberitakan kematian Yesus sampai Yesus datang kali yang kedua. Kita tidak tahu kapan, tapi pasti Yesus akan datang kali yang kedua. Dan kita harus tahu bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebagaimana salah satu dari 7 perkataan Yesus di kayu salib, sudah selesai, sudah genap. Artinya segala dosa kita, segala kelemahan kita, segala penyakit kita sudah ditanggung, sudah dipikul oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu, di dalam Yesus kita semua adalah orang-orang yang diberkati. Dan oleh darah Yesus Kristus, kita semua boleh mendapatkan atau sudah mendapatkan tubuh, jiwa, roh yang sehat. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, tentunya dengan perjamuan kudus ini juga, kita semuanya yang sudah diselamatkan, kita terus diingatkan kembali akan amanat agung Yesus Kristus. Yaitu untuk menjadi saksi Kristus, untuk pergi memberitakan Injil, memuridkan mereka yang sudah menerima Yesus, dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita selalu. Jadi jangan kita ragu, jangan kita takut di dalam kita bersaksi atau memberitakan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah, dan Yesuslah yang akan menyertai kita semuanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga,
Kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan pengorbanan-Mu ya Yesus yang sudah Kau lakukan 2000 tahun lalu di kayu salib. Sehingga saat ini ya Tuhan, kami semua yang sudah diselamatkan, kami adalah anak-anak Allah. Dan saat ini layakkanlah kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Untuk itu ampunilah ya Tuhan segala kesalahan, segala dosa kami ya Tuhan, baik yang kami telah lakukan sudah lama ataupun baru hari ini. Ampunilah kami ya Tuhan, sucikan kami ya Tuhan, sehingga kami semua boleh layak ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Engkau ada di sini ya Tuhan, Engkau ada memimpin perjamuan kudus ini Tuhan, dan kami semua boleh ada di dalam hadirat-Mu. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ini Tuhan, setiap penyakit ya Tuhan akan mengalami kesembuhan. Kami percaya juga Tuhan, di dalam Engkau ya Tuhan ada perlindungan, ada kehidupan. Dan kami percaya juga Tuhan, oleh kuasa dan kehendak-Mu Tuhan, jalan-jalan yang tertutup, pintu-pintu yang tertutup ya Tuhan, Engkau akan menerobos bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Haleluya, kuduskan dan berkati ya Tuhan akan unsur-unsur perjamuan kudus ini, roti yang adalah tubuh-Mu dan air anggur yang adalah darah-Mu Tuhan. Kuduskanlah itu semua Tuhan, sehingga pada saat kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Setiap apa yang kami alami, masalah kami, persoalan dan kebutuhan kami Tuhan, Engkau akan menjawabnya bagi kami pada malam hari ini Tuhan. Inilah keyakinan kami Tuhan, bahwa bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Setia
Apakah semua sudah menerima unsur-unsur perjamuan kudus? Atau ada yang belum? Bisa angkat tangan? Oke, semua sudah. Haleluya. Bapa dalam surga, kami sudah siap ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Jadilah kehendak-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan yang Kau berikan bagi kami, untuk kekuatan yang baru dan kesembuhan kami. Kami semua dalam keadaan yang baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Selanjutnya mari kita memegang cawan yang berisi air anggur. Dan ini adalah darah Yesus Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama-sama air anggur ini yang adalah darah Yesus, dan kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pikiran, hati, dan diri kita sudah dimurnikan dan dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Baik, silakan duduk. Haleluya. Bapak dan Ibu diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Mari kita siapkan lilin kita. Puji Tuhan. Rejoice.
Bapak dan Ibu Gembala untuk maju ke depan untuk melakukan prosesi penyalahan lilin beserta dengan beberapa jemaat yang akan mewakili dari mulai staf pastoral, kaum wanita, kaum pria, pemuda, sekolah minggu. Kami akan memanggilkan satu persatu. Bapak Gembala dan Ibu sudah bisa menyalakan lilin yang paling besar yang berada di tengah. Kemudian kami turut mengundang perwakilan dari diaken, Bapak Albert, untuk menyalakan lilin yang ada di depan. Bapak Albert untuk mewakili dari diaken untuk menyalakan salah satu lilin yang ada di depan. Selanjutnya kami juga mengundang Pak Simpson, Pendeta Simpson untuk mewakili dari staf pastoral. Selanjutnya kami juga mengundang Bapak Musa sebagai perwakilan dari kaum pria untuk menyalakan salah satu lilin yang sudah disediakan di depan. Selanjutnya kami juga mengundang Ibu Luisa untuk mewakili dari kaum wanita GSJA CWS Sentul. Selanjutnya perwakilan dari pemuda, ada Nail Vincent yang kami undang ke depan untuk menyalakan lilin yang sudah disediakan. Mewakili guru sekolah minggu, kami undang Ibu Perperina untuk menyalakan lilin. Mewakili panitia Natal dan Tahun Baru 2025, kami mengundang Ketua Panitia kami, Bapak Edi, untuk maju ke depan. Selanjutnya kami mengundang perwakilan dari jemaat, ada Ibu Jenny, untuk juga menyalakan lilin yang ada di depan. Dan yang terakhir, mewakili anak sekolah minggu, ada adik kita Joshua. Jemaat semuanya untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu bersama-sama. Oh, hear the angels' voice.
Kami persilahkan perwakilan jemaat kembali duduk. Jemaat sekalian silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk kerjasamanya. Baik, kita akan melihat pengumuman melalui multimedia. Kami persilakan. Ya, demikian kegiatan gereja GSJ CWS Sentul City di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali melihat kegiatan gereja kami, kegiatan gereja ini padat merayap Bapak dan Ibu. Jadi bagi yang masih mempunyai waktu luang, dipersilahkan untuk kita bergabung kembali di tempat ini, memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Baik, kita mau mengembalikan yang terbaik Bapak dan Ibu untuk kebesaran nama Tuhan. Sebelumnya kita satukan hati untuk kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-kebaikan-Mu yang sudah Engkau ajarkan di dalam kehidupan kami. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, kami mau mengembalikan Tuhan yang terbaik yang ada pada kami. Kiranya Tuhan Yesus saja yang dimuliakan, Tuhan Yesus saja yang ditinggikan di atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak sekali-kali pun menutup mata-Mu Tuhan. Engkau akan melimpahkan berkat melimpah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, masa depan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kehidupan kami Tuhan ada di dalam hati dan pikiran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Kami mau mengembalikan ya Tuhan semua ini Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dikuduskanlah, disucikanlah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mengembalikan yang terbaik. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, I'm finally survived in a world of someone's life. Joy to the world. Joy to the world. Joy to the world. Joy to the world. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride the one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride the one-horse open sleigh. Joy to the world, the Lord is kind, and now we sing our King. Let every heart be ready, and let us sing, and let us sing, and let us sing. Jingle bells, jingle all the way. Oh, how fun it is to
kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah vokal grup Gloria. Terima kasih untuk penampilannya. Baik, sambil kita mau mengakhiri ibadah kita, mari saudara kita bangkit berdiri. Dan sing my soul. Bapa di surga, di malam yang kudus ini, sungguh kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar. Karena Engkau ya Tuhan telah mengaruniakan Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Terima kasih karena melalui kelahiran Yesus di bumi ini, terang telah menghalau kegelapan. Dan pengharapan telah datang bagi umat manusia. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang sungguh besar dan melimpah atas hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Yesus Kristus sudah bertakhta dan menjadi pusat di dalam kehidupan diri kami dan juga keluarga kami. Sehingga mulai hari ini Tuhan, Engkau saja Tuhan Yesus yang akan mengendalikan, mengatur, mengelola akan kehidupan kami. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, setiap firman Tuhan yang kami terima, sungguh kami akan yakini, percaya, imani, dan mempraktekannya dalam kehidupan kami. Sehingga melalui kehidupan kami ini Tuhan, kami menjadi garam, menjadi terang bagi komunitas dimanapun kami berada. Dunia memerlukan Engkau ya Tuhan, karena hanya Engkau ya Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang telah mengaruniakan anaknya bagi dunia ini, menyertai dan memulihkan hidup saudara.
Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus yang lahir bagi keselamatan manusia tinggal di dalam hati, keluarga, dan di dalam setiap langkah hidup saudara. Dan kiranya persekutuan dan penghiburan Roh Kudus akan memberi kekuatan, memberi pengharapan dan sukacita sejati hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Sebab dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhanlah segala hormat, pujian, dan kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita yang sudah menerima berkat Tuhan mengatakan amin, amin. Yesus memberkati. Amen. Selamat menyambut hari Natal. Amin. Oh,